Waduh, masih ingat mah papaya apa? Pisang juga gitu. Nanti bisa dibakar Kang Manda, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini aja. Oh, iya. Nanti dikira ini saya. Patah sini. Di sebelah sini aja. Jangan dulu Kang Manda, Pak. Iya, Sambil nunggu dukunnya. Iya, maksudnya pisangnya bisa kita yang makan. Naik Kang Manda, Pak. Wah, nggak berani. Non. Di dia baik. Tenanan. Itu si nyerosot. Ayo rokok enggak? Ada tuh. Mana? Rokok. Tadi mana? Habis. Ada. Ayo. Oh, juga mau baca komentar-komentar dulu. Ya. Siap. Pamit. Di malam ini saya mau baca komentar-komentar khusus yang mau meminta amalan. Masih. Siap. Amalannya untuk apa nih, wanita atau gimana nih? Apa aja lah. Jangan ketawa, jangan. Ini udah beda nih, romannya asik nih. Iya. Alhamdulillah. Dengerin baik-baik ya. Siapa yang mau minta amalan untuk apa? Ditulis di kolom komentar. Saya baca. Khusus malam ini saya baca yang minta amalan. Wah, asik. Luar biasa. Jarang-jarang. Jangan yang baca. Kalau nanti saya yang baca tak pilihin yang itu nanti. Saya baca sendiri. Iya sih banget. Aduh, asik. Mudah-mudahan ya dapat yang itu. Amin. Iya. Sambil nunggu yang nulis komentar, saya ingin menyampaikan untuk semua saudara-saudaraku bahwa jangan sampai membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Makanya santri itu penting sekali untuk disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Supaya apa? Supaya ketika kita membaca itu bukan hanya sekedar membaca seperti baca koran. Iya. Tetapi juga kita bisa merasakan dari apa yang kita baca. Makanya penting sekali santri itu dikenalkan, disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Paling tidak santri itu harus belajar hijab. Paling tidak santri itu kalau tidak mengamalkan hijab ya mengamalkan mahabbah. Supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak sampai membatasi kekuasaan Allah. Itu penting sekali. Makanya di pesantren itu santri-santri disenggolkan dengan yang gaib-gaib. Ada, kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau juga berkholwat atau beriyadah selama 15 tahun di Gua Hiro. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani 25 tahun di padang pasir. Sunan Kalijaga 2 tahun di pinggir sungai. Sunan Geseng 3 tahun di atas batu. Jadi penting sekali seseorang ini untuk bersenggolan dengan yang gaib-gaib. Menahan keinginan, menahan kesenangan, makan, minum, tidur itu penting. Supaya apa? Supaya batinnya itu hidup. Karena batin ini adalah sebagai kusirnya. Batin itu adalah sebagai apa namanya itu pancernya. Kalau seumpamanya gerobak atau andong-andong ya. Nah, numpak andong-andong nggak kamu terseter? Enak ya. Tahu nggak andong-andong? Apa nggak andong itu? Tahu nggak apa? Delman. Dokar. Iya. Jadi orang hidup itu kayak dokar, Kang Mandawa. Dokar itu kalau diibaratkan manusia, kudanya itu adalah nafsu kita yang menarik diri kita untuk makan, untuk minum, untuk pengen punya rumah, untuk pengen punya mobil, pengen punya istri, pengen ibadah. Itu semuanya dari kudanya itu atau nafsunya itu. Nah, yang menarik dokar itu ada 4. Yang menarik kudanya itu ada 4. Kudanya itu sebagai nafsunya, yaitu lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Yang terpenting sebenarnya kusirnya itu harus bisa mengendalikan kudanya.
Jangan sampai kudanya yang sampai mengendalikan kusir. andongnya, kusirnya tadi. Kalau sampai kudanya yang mengendalikan andongnya, ya nanti kalau ditarik ke jurang ya Ya, ambil. rusak, bahaya, hancur gitu. Oke. Nah, kudanya itu yang menariknya 4 kuda itu adalah lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Itu sebagai kudanya. Dan andongnya atau gerobaknya, dokarnya itu adalah jasadiah diri kita ini. Tubuh kita ini adalah dokarnya. Dokar. Adalah dokarnya itu adalah jasadiah kita. Dan kusirnya yang mengendalikan andongnya tadi, yang mengendalikan kudanya tadi, itu adalah batin kita. Makanya batinnya ini harus benar-benar kuat untuk bisa mengendalikan nafsunya tadi. Nah, kuda-kuda ini memang harus dipaksa. Nafsunya itu harus dipaksa untuk menurut. Nanti kalau dibiasa nanti lama-lama akan nurut. Tapi kalau dibiasakan losdol, sageleme kudane nanti ya losdol terus gitu loh. Makanya harus dipaksa. Lah keempat kuda inilah disebut lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Itu kalau berbicara tentang nafsu. Selama kita hidup ya kita masih punya hawa nafsu. Nggak ada banyak orang hidup nggak punya hawa nafsu. Nggak apa-apa, punya keinginan ini dan itu, tapi jangan sampai dikuasai oleh keinginan tersebut. Ini saya baca komentar-komentar nggih dari subscriber lover. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku subscriber lover yang sudah berkomentar di channel YouTube saya. Ini suatu kebanggaan buat saya dan insya Allah selalu saya baca. Jenengan jangan khawatir, komentar-komentar jenengan selalu saya baca. Alhamdulillah. Nah, ini saya baca komentar-komentar dari saudara-saudara kita. Saya pilih nggih komentarnya dari saudara-saudara kita. Saya pilih satu. Ini dari Mbak Ida. Mbak Ida ini memang salah satu subscriber kita yang sangat sering sekali berkomentar dan saya sering melihat beliau muncul di komentar YouTube saya. Beliau menanyakan bagaimana caranya supaya rezekinya lancar. Ini amalan untuk supaya rezeki lancar. Amin, amin. Nah, nggak sesuai sama harapanmu ya? Iya. Rezeki. Nanti dulu ya. Ini karena ada yang menanyakan amalan ini, maka ini dulu. Nah, yang penting untuk panjenengan ini pasti pengennya amalan untuk mendapatkan perempuan ini. Itu kebanyakan begitu. Aduh. Pasti ya. Bener nggak di situ di belakang banyak? Waduh. Nanti dulu satu-satu dulu. Khusus malam ini saya ijazahkan satu. Kalau saya mengijazahkan itu harus saya dunungkan. Harus saya jelaskan dulu secara lengkap, jelas itu kalau saya. Jadi amalan itu saya jelaskan dulu tentang amalan. Sebab ketika seseorang meminta amalan berarti dia harus siap untuk menjalankan. Nah, ketika melakukan perjalanan nanti butuh yang namanya keniatan, ketekatan. Niat saja tanpa tekad nggak bisa. Betul, kosong. Inna malu bini. Iya nama Pak Ustadz. Ustadz nih. Mantap. Inana gimana sih? Berem dinya. Berem. Hayang digoyang. Langsung aja ya. Tentang bagaimana cara amalan supaya rezekinya lancar. Ini khusus untuk yang Mbak Ida ini, insya Allah beliau sudah berkeluarga. Supaya rezeki lancar, itu yang pertama rumah tangganya harus harmonis dulu. Kalau pengen rezekinya lancar, maka rumah tangganya harus harmonis. Itu yang harus dilakukan yang pertama. Jadi amalan itu ada amalan secara perkataan, zikir, ada amalan secara perbuatan. Dua-duanya ini harus jalan. Karena kalau tidak jalan nanti powernya atau kekuatannya itu kurang begitu kuat. Harus sinkron dulu. Harus sinkron dulu. Jadi untuk yang sudah berkeluarga, ketika pengen rezekinya lancar, maka yang pertama rumah tangganya harus harmonis. Masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Soal masalahnya seperti ini bukan masalah tentang umur, bukan. Ini masalah tentang kedewasaan. Bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah itu semuanya bukan masalah umur, tapi masalah kedewasaan. Bagaimana masalah kecil besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Ini penting tersenter. Pahami ini. Jangan sampai masalah kecil dibesar-besarkan.
Betul. Nanti kalau masalah kecil dibesar-besarkan, akhirnya jadi masalah, terus jadi beban untuk dirinya sendiri dan akan terbawa oleh hawa nafsu, perpecahan. Setuju. Jadi masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Makanya orang-orang tua dulu sering bilang, ketika kita marah jangan mengambil keputusan, ketika kita senang jangan berjanji. Ini penting sekali. Ketika marah usahakan jangan mengambil keputusan apapun, nggak usah ngomong, karena nanti ini akan menjadi sebuah penyesalan. Kita marah sama istri nggak usah ngomong apa-apa, diam. Berusahalah diam ketika kamu marah. Dan yang kedua, jangan berjanji ketika kita senang. Itu yang penting. Nah, panjenengan semuanya, ketika panjenengan pengen rezekinya lancar, ketika berumah tangga, maka rumah tangganya harus harmonis. Makanya orang tua dulu sering bilang, bertengkar itu menjauhkan rezeki. Itu memang benar. Orang tua itu banyak yang ilmunya lebih dipahami karena memang lebih mengerti daripada diri kita. Makanya ketika kita sudah tua, ya kita berpikir bahwa anak muda itu belum terlalu banyak melakukan maksiat. Kalau kita masih muda, ya kita menganggap orang tua itu lebih lama beribadah. Jadi hidup itu seperti itu, supaya tidak saling merendahkan. Nah, untuk panjenengan tadi Mbak Ida, ketika pengen rezekinya lancar, maka yang pertama rumah tangganya yang harmonis dulu. Itu yang harus dilakukan. Kalau rumah tangganya harmonis, nanti rezekinya lancar dan barokah. Yang kedua, tentunya selain panjenengan yang pertama rumah tangganya harmonis, yang kedua usahakan dari mulai jam 4 pagi sampai jam 7 pagi jangan tidur. Karena ada waktu-waktu yang sangat tidak baik sekali dibuat tidur. Contoh, waktu yang paling tidak baik digunakan waktu tidur itu sore, ketika jam 4 sampai jam 6 atau jam 7, jam 8 lah, itu jangan buat tidur. Nah, di waktu pagi juga jangan dibuat tidur antara jam 4 setelah sholat subuh, waktu sholat subuh jam 4 sampai nanti jam 7. Diusahakan jangan dibuat tidur. Waktu itu jangan dibuat tidur baik pagi maupun sore. Karena kalau digunakan tidur waktu pagi itu mendekatkan ke dalam kefakiran atau ke dalam kemiskinan. Dan kalau malam tidur jam 4 sore sampai jam 7 malam itu juga mendekatkan ke dalam kepikunan atau penyakit pikiran, entah stroke dan lain sebagainya. Itu yang kedua, jangan tidur di waktu jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Itu jangan digunakan untuk tidur, supaya panjenengan rezekinya lancar. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini secara batiniah amaliyahnya. Nah, untuk yang batinnya panjenengan amalkan setiap malam, bangun malam, mandi, sholat taubat, sholat hajat, lalu baca ya Fattahu ya Rojak. Baca dulu sholawatnya, terus dibaca asmaul husna ya Fattah ya Rojak. Insya Allah rezeki panjenengan nanti akan lancar. Tapi yang penting lagi yang pertama dan yang kedua, terus yang ketiga itu harus dilakukan secara bersama-sama. Insya Allah rezeki panjenengan nanti lancar. Nah, ini untuk semua saudaraku, kalau panjenengan memesan aksesoris atau souvenir di Padepokan, seperti yang dipakai Kang Pandawa, ada tongkat, sorban, baju, cincin, itu semuanya bisa dipesan di nomor running tag, running tag maupun di deskripsi ada. Dan nomor admin kita hanya itu. Dan saya sama sekali tidak menggunakan Facebook. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Facebook, itu penipuan. Facebook saya sudah saya hapus. Dan ada beberapa media aksesoris souvenir di situ. Ada paket rukyah kesehatan, ada paket rukyah keselamatan di situ. Terus ada itu, Bay, apa? Ada bonus kayaknya. Ada untuk paket rukyah komplit ya. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu, Mas, dikit aja ter. Kapsul. Oh, kapsul. Kapsul penyelarasan amalan. Oh iya. Nah, sebenarnya kita itu ada beberapa aksesoris, termasuk paket rukyah kesehatan, paket rukyah keselamatan, dan sekarang ini saya meluncurkan paket gemblengan.
Paket gembleng. Jadi ada program guru seri 1, seri 2, seri 3 dan seri 4. Nah, amalan ini dulu saya dapatkan dari Abah Syuti Al-Ghazali Cepu, Jawa Tengah. Sebenarnya ada program guru seri 1 sampai seri 9. Dulu setiap 3 bulan sekali itu saya mendapatkan 1 kitab. Nah, sekarang saya ijazahkan untuk masyarakat umum yang mau ikut mengamalkan amalannya. Bukan ilmunya yang saya maharkan, tetapi amalannya. Amalannya yang saya ijazahkan untuk panjenengan semuanya, dan sudah ada kapsul penyelarasannya. Untuk paket untuk program guru gemblengan, program guru seri 1 dapat kapsul, kitab dan tasbih kalau nggak salah. Kalau paket 2 dapat tongkat, terus tasbih, kapsul dan kitabnya, dan seterusnya sampai yang program guru seri 4. Itu ada yang komplit semuanya. Berarti untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi admin yang tertera di deskripsi. Siap. Itu ya, pasti tertarik kan Kang, karena banyak juga yang membutuhkan. Silahkan. Intinya ya yang mau ikut mengamalkan ya silahkan. Saya ijazahkan langsung juga sesanat-sanatnya. Subhanallah, luar biasa itu. Sanat itu artinya adalah menyambungkan dengan guru-guru kita. Ya, laras. Supaya diri kita tersambung dengan guru-guru kita. Dan lebih berkah lagi, barokah. Amin. Ini kita nunggu dari tadi nggak ada, kita ke sana aja gimana? Ya, boleh dari tadi ya. Siap. Amit Kang Mandaba. Oke. Sip. Pisangnya Kang Mandaba. Ya, kita bawa semua. Apalagi? Udah. Oh, gitu. Lumayan. Siap. Sik. Tapi seperti tadi seperti ada yang lagi ngobrol-ngobrol begitu, Bay. Di mana? Di depan apa di mana nggak tahu nih perasaan. Ini dukun santet ini dendam sama kita, ngancam kita. Mungkin ada salah satu dukun santet yang nggak terima kita Bisa jadi, Bay. tobatkan gitu. Karena ini nantang-nantang kita. Wah. Di mana orangnya? Nggak tahu, ini ngedenger aja dari tadi ada seperti ada yang berbicara, makanya nggak fokus. Kita kasih pisang aja, Bay. Siap. Pokoknya dong. Aduh, ya ampun. Dasar kuntet. Tapi enak kalau kita menyatu dengan alam ya, mengkaji alam. Alhamdulillah, tadabbur alam. Tadabbur alam. Ya, sebetulnya sih agak merinding-merinding dikit. Gimana, tersama kan? Wah. Tapi kemarin itu loh video kita yang pas kita gerbek di rumah Dukun Santet 2 itu ada penampakan loh. Betul. Di situ. Gitu. Waduh. Nggak tahu, mungkin lover kita ada yang tahu, ada yang enggak ya. Di situ ada kamera, ada penampakan yang tertangkap kamera. Di menit-menit pertama kalau salah ya. Itu ada penampakan yang hitam kelihatan. gitu. Aduh, enak banget munculnya set aja. Nggak sopan itu depan kita. Aduh. Luar biasa. Dilempar, kasihan, sayang nih. Kita makan aja. Yang penting kita itu jangan takut kepada makhluk gaib. Betul. Takutnya hanya kepada yang maha gaib. Karena beda antara makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Iya. Nah, banyak orang yang takut kepada, yang percaya, yang takut kepada makhluk gaib tapi nggak takut kepada yang maha gaib, kan lucu. Lucu. Coba hampir semua orang kebanyakan takut pada hantu. Betul. Tapi kenapa nggak takut kepada yang menciptakan hantu? Nah itu. Padahal dua-duanya gaib. Gaib. Betul. Dua-duanya nggak, mana ada hantu bisa dibuktikan. Nah itu. Tapi kenapa lebih percaya kepada hantu daripada kepada Allah? Nah itu berarti aneh nggak? Aneh banget. Berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Yes, Bay. Di depan seperti ada orang. Itu mungkin yang nantang kita. Bisa jadi. Nggak usah takut. Enggak, insya Allah baik. Kita kasih ada pisang kok. Iya. Mundar mandir. Iya. Kenapa? Kalau nantang kenapa nggak berani datangin kita ya? Malah jegat sih. Aduh. Mungkin kesantren yang dendam ini. Iya, bisa jadi. Bismillah la haula. Langsung dibuang rokoknya. Nuwun.
Monggo. Panjenengan ta sing ket winginane nantang-nantang kula. Sing ket wingi pengen ngajak tarung niku panjenengan ta? Iya. Nggak salah. Lah terus Lan awakmu liwat rene ya. lah panjenengan niku kok nantang saya suruh ke sini itu kenapa toh? Mbok ya kalau mau datang itu ke Padepokan. Terus Padepokan. Ngopi Jadi bareng. siapapun yang ingin bertanya, pengen apapun yang ingin ditanyakan disampaikan silakan datang ke Padepokan wong. Demi Allah saya nggak pernah ngusir siapapun yang datang kok. Iya. Beneran. Terus Jadi sampean itu harusnya ya datang baik-baik. Goblok ya aku moro ning Padepokan. waduh. Kenapa? Nah terus nepone aku rono nantang awakmu. Oh, Lho ning kono wong akeh kok. kenapa? Takut. Yo ora wedi. Berarti- sakne awakmu. Malah sene aku piye? Kenapa? Nek sampe ana sing melu mati ning kono piye? Wah. Ini orang ini sebenarnya omong doang, Iya. kebanyakan omong. Mana ada tahu orang datang ke Padepokan terus tiba-tiba dihajar atau Betul. nggak pernah. Saya itu siapapun yang datang ke Padepokan saya terima dengan baik kok. Bilang aja dia takut karena Bilang punya salah. aja, cuma omong doang, omong kayak gini omong doang. Sak penak. Kebanyakan alasan. Ya emang seperti itu kenyataannya. Oh, tinggal aja datang ke Padepokan sudah selesai, ya ta. Kalau sebenarnya ada masalah tinggal diomongkan. Terus di sana ya malah saya bikinin kopi. Nah itu. Kasih gedang, apa? Oh, Pisang. coba kalau kayak gini. Ya Allah. Terus sampean itu tujuannya sampean ngajak ketemuan saya di sini itu mau apa? Ya pengen jajan. Jajal mulu. Pengen jajal masane gedang sih jajal. Ini wong-wong awakmu ki ya wis sing bantai dukun-dukun ngono kae. Jane sak piro iki kok sampe dukun-dukun ngono kae sampe iso kalah karo kowe. Tak delok kowe asline ora apa-apane. Iya memang saya nggak ada apa-apanya. Luar biasa. Ini memang saya nggak punya ilmu apa-apa. Tapi kok ngumunku jarene wong-wong kalah kabeh musuh awakmu. Yang lain itu bukan saya. Yang lain itu kebenaran. Bukan diri saya. Karena saya yakin setiap ada kebenaran pasti kejahatan itu akan kalah. Saya berdiri di atas kebenaran, bukan di atas ilmu. Ora percaya. Ilmu kalau saya masalah ilmu setan tuh lebih berilmu. Tapi nggak beradab, nggak berataskan kebaikan, kebenaran. Juga bisa. Kalau saya di atas kebenaran, kebaikan itu yang utama. Berarti padha ngelokne aku setan awakmu. Bisa kan merasa enggak? Kalau nggak merasa kenapa marah ya? Setuju. Ora nesu aku ya. Kalau orang nggak ngerasa kok kamu itu kok marah kan lucu kamu itu. Aku ora nesu. Aku mek gur takon, mek gur omong. Ya saya yang ngejawab kalau sampean tanya. Monggo, apa yang ingin sampean tanyakan tak jawab. Terus jawabmu rene ngejak bola wedi ya. Wis tak omong to. Dengerin ya. Di dunia ini nggak ada yang saya takutkan kecuali hanya Allah. Lah buktine ngejak bola-bola. Lah, kenapa memang ya? Tak kongkon rene dhewe, aku ya dhewe. Buktine aku dhewe to ya. Aku bawa kopi sama ini pisang. Tai kowe. Waduh, Marah, nesu, nesu. nesu. Oh, iya. Orang kok nesuan. Iya, Wong nesuan kuwi mau cepet tuwek. setuju. Ngono kae jaremu. Iya, tak rono dhewe. Lah, Kan saiki dhewe ngejak bolamu to. aku hanya ngebantu beliau. Sudah Kak Mandawa sini. Ah, ya wes. Yes, Kak Mandawa di sini, Kak Mandawa sudah. Ya udah. Saya aja yang di sini. Lumayan. Yes, pripun? Iya. Sudah Kak Mandawa sana. Iya, kopi bayayi. Kenapa kamu takut ya? Ya ora wedi. Sudah terus. Kopinya jangan Masalahnya Wani apa? kok ngadepi aku dhisik weh. Dah. Sampean kan urusannya sama saya. Salah sapa dhek melu. Ngono berarti ya wis ikut campur wis. Enggak, sampean itu kok kene ya. kok marah-marah dendam sama saya itu kenapa? Aku wis delok awakmu pegel kok sini ya. Ya pengen ngetes ya. Kok sampai dukun-dukun kalah kabeh lho. Tak delok ora duwe ilmu. Ya memang saya nggak punya ilmu. Palinge dukun-dukune goblok kabeh. Saya itu udah bilang, saya berdiri bukan atas dasar kemampuan maupun kesaktian. Saya itu berdiri di atas kebaikan, kebenaran itu saja saya itu.
Piye to? Subscriber lover lek ngenten iki wong kok ngamukan nesuan ini piye ta? Coba kayak gimana ya? Cepet tua kalau gitu mah. Kalah karo awakmu aku ngerti. Tapi kalau banyak ngomong begitu, ya namanya nonton kasih pelajaran aja. Kat mau tak pancing-pancing awakmu yo ora emosi kok. Oh, yo wis ngene iki. Lah terus arep nesu nyapo. Dukune Terus saya mau nesu ngapain? Wis jatuh. Gedang. kayak pisan pengen ora. Apa? Bolomu ya lho, kok ngadeg pisan aja kok lingkuh ae. Wah, gedang. Pengen gedang sampean? Ah, monggo mriki duduk sini. Gedang kae lho, agak. Walah. Dun malah. Sampean ku mbok yo aja nesu-nesu. Sampean ngajak dek sini aku ya wis dateng kan, wis aku ya wis teko dek sini. Sampean tak suruh ke Padepokan ndak mau ya wis ndak apa-apa. Lah terus aku kurang piye? Saya kurang kayak gimana? Ngono lho, Mbah. Ya lek iso wis wing ngalu dukun-dukun wis rasa baleni. Jarno lho, urusane kae kok. Ora ganggu urusanmu ya. Ya kalau dukun-dukun nggak nyandatin orang, nggak gangguin orang, saya pun juga nggak bakal ganggu. Saya itu hanya memberantas dukun-dukun yang menggunakan ilmunya untuk menyakiti orang lain. Mbok ya kalau punya kemampuan, Saiki aku tak takon, awakmu dikongkon wong ya gelem apa? tinggal saya lihat nyuruh apa dulu. Lah biasanya padepokan ngono. Ya itu cuma suruh bantu doain ya tak doain itu udah selesai. Lah ya kurang gelem ajar. apa ora? Ya gelem, iya, Lah ya padahal ora apa-apane to. iya. Ya wis ngono kuwi. Lah aku enak apa-apane apa gak gelem. Goblok. Aduh, Anda yang sopan ke orang tua. Terus Seperti ini. nyapo? Lah aku ora sopan arep nyapo. Kuwi nesu, ora trimo. Enggak terima aku. Ya iki lah lawanan. Sama gerawakmu ya apa? Astagfirullah, emang kita nggak punya apa-apa kok. Semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Aja kok mek gur kowe wong iki. Telokno bolomu kabeh rene aku ora wedi. Wis, Ini jadi orang ini marah-marah kenapa sih? nggak tahu ini lapar apa? Mak rasa datuk. Astagfirullah. Allahu Akbar. Akbar. Terus maunya sampean sekarang gimana? Sampean mau tanya apa tak jawab. Aku tak bakal madeg teko kene. Penak. Tapi lek sampe awakmu ora iso ngalahne aku, wis madeg kok. Rasah ngurusi dukun-dukun liyane. Ya wes sekarang gini aja wes. Enak simpel. Tokne kabeh ilmu sandatmu, tokne kabeh kesaktianmu, jinmu, ilmu hitammu sing mbok bangga-banggane kuwi. Monggo, sampean tokne kabeh ilmune sampean. Tapi ya aku enak syaratnya ya. Piye? Lek sampe aku kalah, aku bakal madeg dadi kene. Tapi lek sampe awakmu sing kalah, Siap. ora usah ganggu dukun-dukun liyane. Siap. Siap. Kalau mau. Siap. Monggo. Ya aja monggo ya iki lho serangan ya, Mas. Lah, Sepi. kan dia yang dulunya. Yang mau nyoba kan kamu, bukan kita. Lah kok kita yang suruh? Wah, Ini mau pembuktian apa gagal pembuktian? gagal pembuktian. Wong dia yang nantang, Aduh, kok kita yang suruh membuktikan? biarin Mbak, ngopi aja dulu. deh. Lucu. Monggo. Wes Amit. dah. Bodo amat saya mah. Aku kalau dukun-dukun liyane ngono. Lah ke mana? Gampang emosi rokok. makane iso kalah. Rokok mau bersan? Waduh, Enggak. ada sebentar sini di belakang nih. Aduh, Mana rokok? Ya udahlah, gini aja wes simpel. Yang mau membuktikan kan panjenengan, ya tah? Ya wis mau nggak buktikan. Kalau sama nuduh, ya buktekno. Kok repot tah? Ngapa keton? Siap-siap awakmu. Siap. Saya cukup pakai Al-Fatihah saja, sholawat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Mental. Iya, berarti omdo. Sakti tenan. Hei, di dunia ini nggak ada orang yang sakti, nggak ada orang yang sakti di dunia ini. Orang yang sakti itu yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang sakti itu yang nggak dikendalikan oleh hawa nafsunya, kemarahannya, keinginannya. Itu orang yang sakti. Orang sakti apa? Udah ngaku aja lah, menyerah aja udah. Cukup. Ngaku aja. Wes tobat wes. Urung iso. Waduh. Aku sih urung percaya. Nah itu udah jatuh begitu mentah-mentah kok belum percaya juga. Buktiin aku ya sik wae. Ya Allah. Wes angel. Angel wes, angel. Apa be? Oh ada udah. Siap. Udah. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Enggak. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar.
Wes tobat to nyerah timbang nanti jenengan muntah darah. Udah tobat to. Aduh ya Allah ya Allah. Nantang mending ke Padepokan ngopi bareng. Begini ada yang sakit akhirnya. Pisang buruan pisang. Iya, sini bareng-bareng. Nah, Ora trimo. udah kalah masih rak terima. Piye to ja dukun? Sampai mati. Waduh. Kasihan keluarga Anda. Anda sudah tidak bisa berdiri juga kan? Aduh, angel Bay. Berdiri aja nggak mampu. Aduh, ya Allah. Nah, tidak ada yang nggak bisa no. Ini loh kalau orang dikendalikan hawa nafsu itu marah terus terbawa hawa nafsunya akhirnya hidupnya sengsara. Orang kalau terbawa hawa nafsu itu pasti hidupnya sengsara. Sebagai contoh kayak gini, nurutin hawa nafsu, nurutin kebenciannya, nurutin kemarahannya, kayak gitu itu. Ini contoh ya buat kita semua. Iya. Dan tidak ada nggak bisa kayak gitu masih itu. Wes lah mbah, nggak usah nurutin hawa nafsu sampai itu. Semakin sampai nurutin hawa nafsu hidup sampai semakin sengsara. Nggak ada ceritanya orang nurutin hawa nafsu hidupnya bahagia, itu nggak ada. Marah sampean bunuh orang ya akhirnya masuk penjara. Nurutin kesenangan, suka sama orang kalau bukan istrimu sendiri, kamu nanti ya sengsara, iya kan? Terus. Nurutin kesenangan, minum-minuman ya sengsara, iya nggak? Iya betul. Udah bertobat aja. Dia nggak kuat ngangkat kakinya, nggak bisa berdiri. Semakin dia maksa malah semakin nggak bisa berdiri nanti. Kalau udah begini kadang-kadang kasihan juga, nggak tega. Tapi karena sifatnya inilah. Dikasihani malah jadi nanti Kang. Iya. Kita boleh baik tapi bodoh jangan. Iya. Baik boleh, bodoh jangan. Boleh. Kalau bahasanya itu, kalau anak muda itu berjuang boleh, tapi bodoh jangan. Kasihan sih sebenarnya. Iya. Berjuang sekuat tenaga habis-habisan. Iya betul. Tapi akhirnya nggak dapat apa-apa. Mendingan berjuang untuk ibu bapak ya kan? Setuju. Ketahuan. Belum tentu jadi istrimu. Iya. Udah habis-habisan. Setuju. Kerja sebegitu lamanya nggak dapat apa-apa. Nggak percuma. Ya kasihan sih. Habis itu sudah sama sekali nggak disapa lagi. Ya Allah. Ya kan kasihan. Betul. Oh yang itu pantesan. Ada yang berjuang itu sampai habis-habisan. Iya kalau ini dengar udah dengar ceritanya. Kalau saya sih sebagai orang tua sudah mengingatkan. Tapi yang namanya orang jatuh cinta itu kan buta. Betul. Setuju. Kalau sudah kadang-kadang kalau anak-anak main itu biarkan. Nanti kalau kita kasih tahu dia itu punya keinginan tetap belot. Tapi Ya, kalau iya. dia udah jatuh, nangis, dia tahu itu Oh, baru berasa. baru berasa. Oh. Enggaknya kalau lagi itu jangan dinasihati. Oh, siap. Ya. Tapi walaupun mulutnya ngomong kayak gimana, sebenarnya juga saya tahu dia ngomong kayak gimana, enggak sih. Tapi hatinya ya tetap aja. Oh gitu. Hati itu nggak bisa Bisa sih, dibohong. karena kan ya kasarnya pernah cerita juga sih dengar cerita ini. Ya ada sedikitnya lah belanja dan sebagainya, beliin ini beli itu. Salah itu. Kira ibunya nanti kasihan. Oh gitu. Jangan ada. Oh enggak ya. Itu aja tuh. Maksudnya ini. Lihat tuh. Nggak bisa berdiri. Udah bingung amat sih. Itu mah jadi pengalaman ya. Iya, pengalaman Baik itu. boleh, tapi bodoh Jangan. jangan. Kasihan sananya. Oh, gitu. Kasihan yang pegang kamera ya. Oh iya, aduh ya Allah. Saya bisa lebih baik kalau dia baik. Itu gimana itu? Maaf, omongan seperti itu. Pernah mendengar kata-kata seperti itu? Dia jahat sih, kita bisa lebih jahat. Katanya. Nah itulah. Itu orang yang mudah terombang-ambing. Kadang. Gitu.
Itu loh, kasihan amat sih itu. Kasihan. Dan berdiri aja nggak bisa loh. Ya udah tobat aja. Ini makan gedang masih sembuh. Gedang, pepaya, Paya, apem. apem. Apa jadi apem? Apa? Pisang. Ya Allah. Saya pengen tahu aja kayak gimana itunya. Itu bisa ngelepasin kayak gitu kalau baca ya latif qulubina itu nanti baru bisa berdiri. Tapi untuk ngunci orang ya latif qulubina itu. Udah biarin aja kayak gitu. Semakin melawan berarti semakin sakit ya. Iya. Jungkir-jungkir dari sini sampai ke sana lumayan jauh. Aduh. Kan diseret noh. Iya. Bingung sendiri tuh. Tuh. Mau nangis kayak apa? Yuk deketin yuk. Terus Pisang. Dia tak. Aduh ya Allah. Piye? Tobat olah. Jika ibu apa nih? Sikal kumbu apa no. Lah tak apano nyekel wae ora kok diapano. Ada tadi saya megang. Enggak. Yuk ngangkat kakinya aja nggak kuat. Ini resiko nantang-nantang, tuh sombong. Ilmu sadatnya balik nih gue dewe. Tuh. Makanya jadi orang itu yang penting hatinya tenang, bersih. Nanti ada hantaman seperti apa balik ke orangnya sendiri. Iya. Kan kita kalau dikasih sesuatu nggak nerima kan, Betul. balik ke yang memberikan sendiri, ya kan? Betul. Ini kalau kita dicaci, dibully orang nggak usah marah. Alhamdulillah. Aduh, saya dasar ever, lover, ribun ngerti ya? Kakinya kaku begitu itu sebelah. Angkat kakinya aja nggak kuat, jumlah menjalik. Ya. Susah-susah sendiri yo. Pulang kok kono sampai sana. Saretan kakimu itu. Wis jarene wong apik. Wis. Nek wong ngene ora mbok wangi. Arti tahu artinya nggak Kang Pandawa? Gimana? Tadi ngomongnya orang baik katanya. Oh. Tahu Jawa ya Kang Pandawa ya? Ngertos nggih. Aslinya orang mana Kang Pandawa ini? Simbah kula Jogja. Nggih. Aku lahir di Cianjur, Jawa Barat. besar di Bogor. Ya. Oh, tuanya di Blitar. Tuanya di Blitar. Amin. Istrinya orang Belum. Blitar. Amin ya Allah. Amin. Umurnya 70. Alhamdulillah. Seneng. Semakin tua tuh semakin Banyak santan. Lah, kok makin perkasa. oh kata ya. Makanya cari yang tua-tua. Jane iso nyawa. Yang mudah buat saya. Jane iso nyawa. Oh, Ada. bisa Umi dengan nyawang-nyawang. Waduh, Anak wong kelaran ngene malah ngumpi. belum beres orang rumpi. Nesu-nesu dewi tau. Iya, leres, Pak. Orang kalau salah tuh dia sumeleh ya kan. Nggih. Udah tahu dia nantang-nantang. Sekarang sakit. Lah kok malah gersulo. Coba kalau dia minta maaf. Insyaallah. Insya Allah saya maafkan bisa jalan. Kayaknya perlu ditambah satu lagi biar lebih asik tuh. Kasihan ah. Kasihan. Sian. Gitu. Ngangkat kakinya satu aja nggak bisa, udah ketakutan dia. Oh jodohnya. Aduh ya Allah. Wah, nempel kakinya. Aduh ya Allah. Makanya jadi orang tuh jangan suka nantang-nantang. Ya, nggak baik nantang itu. Saiki pengen piye? Lah, Oh, dia sendiri yang nantak. iya. Yang kesakitan kok sekarang karepmu piye? Lah karepmu piye? Sermu piye? Aku mbok ser piye? Sejarahnya aja. Ya tinggal pulang. Ya udahlah, yuk. Orang-orang salah nggak mau minta maaf atau apa, wis sejarahnya aja. Pulang ya. Orang sombong. Belum nambani piye bakal njaluk sepuro niku. Bos. Ini nggak dari hati. Dia mau minta maaf hanya cuma karena sakit. Iya. Gini aja wes, gini aja. Ini saya kasih kuncinya. Kalau sampean benar-benar bertobat, sampean mau beristighfar, sampean nanti benar-benar mau bertobat, insya Allah penyakitnya hilang. Jadi sekarang tergantung dari diri panjenengan sendiri, itu aja. Iya. Makanya kita tambah nono sih. Tambahnya itu nambahnya dari hati sama sendiri.
Iya. Kalau hati sampean tobat, sampean istighfar nanti sembuh gitu aja. Ya obatnya dia. Ya wong enek. Obatmu dirimu sendiri. Berarti awakmu ora wong becik. Wah, Anda sendiri yang begitu. Aku wis somong, lek sampe awakmu gelem nambani sikilku. Aku bakal Yah. tunduk ning awakmu. Enggak dari hati itu, saya tahu itu. Iya. Itu enggak dari hati itu. Om doh. Itu enggak dari hatimu. Coba komennya gimana? Tinggalin apa gimana? Tinggalin aja katanya. Oh kan, tinggalin aja. Jebakan tinggalin aja. Coba tak lihat dulu orangnya gimana sih orang ini. Tambah nono iki. Alah enggak dari hati kelihatan kok. Aku tenang. Alah. Aku bakal njaluk sepuro ning awakmu. Gini loh, sampean kan sudah tak kai kode-kodenya toh. Kalau sampean itu benar-benar pengen sembuh, sampean istighfaro. Terus kalau sampean benar-benar tobat, sampean buang ilmu santai sama sendiri itu nanti sembuh kok, sampean bisa jalan no. Gitu aja loh, gak usah repot-repot. Ayo mangkane kuwi tambah nono di. Saya tak tambani, kowe engko menantang maneh. Ora. Legah. Sumpah. Ah, Sumpah ra bakal. udah tinggal aja, banyak yang komen ya udah tinggalin aja. Ngono dhisik. Kok sudah dikasih tahu kunci-kuncinya kok masih orang kok nggak mau berusaha. Bersihkan hatimu, hatimu resik, kakimu mari. Tuh. Malah wawak. Kurang ajar nih terima akibatnya. Itulah. Orang Itu loh sombong. Kang Pandawa. Oke. Kita juga bisa mengambil hikmah dari apa yang kita lihat ini. Bahwa nggak ada ceritanya orang itu bakal bahagia kalau menuruti hawa nafsu. Nggak ada ceritanya orang itu bahagia, malah sengsara. Iya. Terlalu benci, marah sama orang. Akhirnya apa? Kadang-kadang sampai mukul orang, bunuh orang. Akhirnya apa? Masuk penjara. Sengsara kan? Iya, sengsara banget nih. Orang yang selalu mengejar kesenangan dunia, minum-minuman, obat-obatan. Akhirnya apa? Masuk penjara kan? Penjara. Sengsara lah. Suka sama wanita, langsung dikejar, habis-habisan, Tuh. gak dapet. Sengsara kan? Sengsara. Sengsara. Mendingan ya berjuang biasa aja. Kalau memang jodoh ya punya kita. Paling enggak kalau ada wanita itu kita suka ya kita nikahi dulu. Setuju. Jangan langsung gitu ya kan? Betul. Tinggalin dukunya apa? Komentar Lah udah tinggal. Kelas. Udah jauh. Kelas. Wah, kacau. Ada berarti ada yang merasa. Nah, itu. Berarti ada yang merasa. Center. Iya Ya. Semoga aja lah hidupnya bisa lebih bahagia. Amin. Jangan sampai terulang untuk yang kedua kalinya. Amin. Amin. Jangan sampai seperti kakaknya. Oh, Amin. Amin. biar aminnya susah. Aduh. Pokoknya untuk semua saudaraku dimanapun berada, jangan sampai dikuasai hawa nafsu hidup itu. Jangan sampai ketika benci kita bencinya luar biasa, ketika sukanya luar biasa saja hidup itu. Biasa saja. Iya. Jangan terlalu suka akhirnya cinta terus akhirnya jadi benci kan nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh itu. Tuh. Nggak boleh kalau suka setengah mati, kalau benci sekali itu apa kayak begitu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nggak boleh seperti itu. Di komentar center kena lagi. Oke lah untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sesama. Untuk panjenengan semuanya yang beli paket rukyah kesehatan, paket rukyah keselamatan, gelang, cincin, batu dan lain sebagainya. Insya Allah cincin juga ada yang khusus untuk wanita ada. Iya. Insya Allah. Ada yang khusus untuk laki-laki ada. Jibat liontin juga ada. Tapi intinya saya hanya menjual bendanya saja, tidak menjual khasiatnya. Iya. Dan semua aksesoris yang panjenengan beli niatkan untuk sedekah, niatkan untuk ibadah. Karena semuanya nanti untuk pembangunan padepokan. Tapi saya tidak meminta panjenengan untuk ini dan untuk itu. Saya tidak ingin berbicara karena adanya kepentingan. Ya, atas dasar keikhlasan saja. Saya tidak berceramah, oh orang itu harus bersedekah. Tapi untuk kepentingan sendiri itu tidak. Saya tidak seperti itu. Dan saya tidak ingin seperti itu. Ya, bersedekah atas dasar kemauan sendiri dan dari hati. Dan nomor rekeningnya hanya ada yang di running tag Padepokan 3 nomor itu.
Yang salah satunya nomornya yang 0857 313 28729, itu salah satu nomor admin santri saya, dan nomor rekeningnya hanya atas nama saya sendiri Samsudin. Siapapun selain atas nama saya sendiri Samsudin adalah penipuan. Istri saya tidak punya nomor rekening, santri saya tidak punya nomor rekening, admin saya tidak punya nomor rekening. Nomor rekening hanya atas nama saya sendiri. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua saudaraku. Semoga panjenengan semuanya mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, mendapatkan jodoh yang solehah. Amin. Center. Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.